Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Isma Oktadiana. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas soal-soal UKAI beserta jawaban yang sangat mudah dipahami. Untuk persiapan UKAI teman-teman nih, yang akan datang dong pastinya. Nah, di video kali ini, kita akan membahas soal-soal mengenai gangguan pernapasan beserta jawaban-jawabannya. Tapi sebelum melanjutkan ke videonya, aku minta tolong kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soalnya. Seorang wanita hamil datang ke klinik untuk memeriksa kondisi asma yang dialami. Obat pengontrol asma apa yang aman untuk diberikan kepada wanita hamil tersebut? A. Salbutamol, B. Budesonid, C. Fumetosin, D. Prednison, E. Terbutalin. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Oke teman-teman, jawabannya adalah B. Karena pengontrol atau kontrol asma untuk ibu hamil itu kita menggunakan kortikosteroid inhalasi atau ICS ya, yang biasa kita kenal inhalasi kortikosteroid, yaitu contohnya budesonid. Oke, soal nomor 2. Obat teofilin tidak direkomendasikan untuk diberikan kepada ibu hamil yang mengalami asma karena memberikan efek samping kepada neonates berupa. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Oke teman-teman, kata kunci di soal nomor 2 ini adalah obat teofilin diberikan kepada ibu hamil yang mengalami asma. Nah, apa sih efek samping ketika obat teofilin ini diberikan pada ibu hamil? Oke, kita langsung aja ke jawabannya. Jawabannya adalah B ya teman-teman, yaitu dapat menyebabkan takikardi. Nah, penjelasannya, teofilin sebaiknya tidak digunakan pada ibu hamil karena memberikan efek stimulan, yaitu takikardi pada neonatus. Takikardi sendiri itu merupakan kondisi jantung yang berdetak melebihi 100 kali per menit. Takikardi dapat terjadi sebagai respon dari kondisi normal. Sedangkan kebalikan dari takikardi, teman-teman, yaitu bradikardi. Ada kondisi ketika jantung berdetak lebih lambat dari biasanya. Oke, teman-teman cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pasien berusia 41 tahun menderita asma. Oke, selama 1 bulan terakhir, pasien mengalami sakit kepala. Setelah melakukan cek rutin di puskesmas, ternyata tekanan darah pasien tinggi. Obat apa yang dikontraindikasikan pada pasien? Oke, teman-teman silakan jawab terlebih dahulu. Oke, kata kunci di sini adalah pasien terdiagnosis asma. Ternyata setelah dilakukan cek rutin gitu ya, pasien mengalami tekanan darah. Jadi obat apa sih yang dikontraindikasikan? Artinya tidak boleh diberikan pada pasien yang mengalami asma, komplikasi dengan tekanan darah tinggi. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, hidroklortiazid atau HCT. Karena obat yang dikontraindikasikan untuk pasien hipertensi atau pada pasien hipertensi golongan beta blocker non-selektif yang dapat menyebabkan bronkokonstriksi, teman-teman. Nah, contoh lain dari beta blocker non-selektif itu seperti nadolol, statolol, dan timolol. Sedangkan beta blocker selektif dapat diberikan pada pasien hipertensi. Jadi kebalikannya teman-teman, ingat, beta blocker non-selektif itu tidak boleh diberikan pada pasien hipertensi.
Tetapi, kalau beta blocker selektif, dia dapat diberikan pada pasien hipertensi. Contohnya seperti atenolol, acebutolol, betaxolol, metoprolol, dan bisoprolol. Itu boleh diberikan pada pasien hipertensi yang mengalami asma. Oke, teman-teman cukup jelas ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang wanita menerobos hujan saat pulang kerja. Keesokan harinya mengalami hidung tersumbat. Obat apa yang dapat diberikan untuk meredakan gejala hidung tersumbat akibat udara yang dingin? Ke teman-teman silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, kata kunci di sini adalah wanita menerobos hujan gitu ya, kemudian dia mengalami hidung tersumbat. Oke, mungkin karena ini dia terkena hujan gitu ya, jadi mengalami hidung tersumbat. Obat apa sih yang dapat direkomendasikan gitu ya? Oke, langsung aja jawabannya adalah B, yaitu dekongestan. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi kalau yang pilihan A itu anti-inflamasi, itu merupakan anti radang gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan steroid, contohnya seperti dexamethasone, betamethasone, methylprednisolone, prednisolone, triamcinolone, dan lain-lain. Sedangkan non-steroid itu sendiri, contohnya seperti ibuprofen, aspirin, naproxen, nadik, celecoxib, dan indomethacin, serta lain-lain. Sedangkan pilihan yang beda kongestan, itu contohnya pseudoephedrine, atau patennya itu ada yang Sudafed, Sudoges, atau dalam bentuk semprotan hidung. Ada oxymetazoline, itu ya, dan phenylephrine. Sedangkan yang C antipiretik itu tidak mungkin ya, karena paracetamol, karena pasien tidak mengalami demam. Sedangkan yang D juga itu kurang tepat analgesik. Kelompok AINS gitu ya, contoh acetaminophen karena ini yang poin D itu untuk anti nyeri gitu ya. Sedangkan ditosif ini untuk obat batuk kering, contoh dextromethorphan. Jadi yang paling tepat untuk pasien mengalami hidung tersumbat adalah dekongestan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir. Seorang pria datang ke dokter dengan keluhan rinitis alergi. Dokter memberikan resep antihistamin. Tapi pria tersebut meminta obat yang tidak menyebabkan ngantuk. Obat apa, obat apa yang dapat direkomendasikan? Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi kata kunci di sini adalah pasien dengan keluhan rinitis alergi, dokter memberikan antihistamin, tetapi si pasien ini tidak ingin antihistaminnya itu yang dapat menyebabkan ngantuk gitu ya. Karena mungkin banyak aktivitas yang ingin dia lakukan. Jadi dia meminta obat yang tidak dapat menyebabkan ngantuk. Artinya dia mau yang obat yang masih membuat dia melek gitu ya. Nah, dari 5 obat ini langsung aja kita ke jawabannya adalah E ya teman-teman. Loratadine. Karena apa? Antihistamin non-sedatif gitu ya. Contohnya seperti cetirizine, loratadine, fexofenadine, terfenadine. Non-sedatif itu tidak dapat menyebabkan ngantuk. Sedangkan antihistamin yang sedatif itu yang dapat menyebabkan pasien mengalami ngantuk efek sampingnya. Seperti promethazine, chlorpheniramine, dan diphenhydramine. Sehingga jika pasien meminta obat yang tidak menyebabkan ngantuk, yang masih bisa pasien tersebut melakukan aktivitas sehari-hari, pilihlah obat antihistamin yang non-sedatif. Contohnya ini ya teman-teman. Tadi kalau di jawabannya ada loratadine. Kalau tidak ada loratadine, ya mungkin ada fexofenadine salah satunya, atau terfenadine, atau enggak cetirizine juga salah satunya. Jadi, itu ya teman-teman jawabannya. Baik teman-teman, sekian dulu beberapa contoh soal UKAI tentang gangguan pernapasan.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengadakan UKAI, dan semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa meninggalkan komentar di bawah atau bisa menghubungi aku lewat sosial media Instagram aku ya. Aku atau nanti aku akan cantumkan di description box di bawah. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya dengan pembahasan soal yang berbeda. Aku minta tolong untuk teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini dengan memberikan beberapa apresiasi dengan cara like dan subscribe ya teman-teman, serta nyalakan loncengnya agar teman-teman yang akan nonton video aku selanjutnya tidak ketinggalan untuk video-video aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.